akan memperkenalkan program keahlian teknik dan bisnis sepeda motor. Sebenarnya, teknik dan bisnis sepeda motor itu apa sih? Untuk tahu lebih lanjut, yuk simak videonya sampai akhir. Selamat siang Pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Kami dari tim Skanda Giri Line meminta waktunya sebentar untuk mewawancarai tentang teknik bisnis sepeda motor. Di SMK Negeri 2 Wonogiri sendiri terdapat banyak program keahlian, salah satunya teknik bisnis sepeda motor. Apakah yang dimaksud dengan teknik bisnis sepeda motor itu sendiri, Pak? Ya. Jadi begini, untuk teknik bisnis sepeda motor itu adalah satu yang perlu dicermati, ada kata teknik dan ada kata bisnis, dan tentunya adalah sepeda motor. Jadi di dalam suatu program keahlian teknik bisnis sepeda motor itu adalah diharapkan anak didik kami nanti itu adalah bisa menjadi teknisi-teknisi muda dan juga bisa menjadi pelaku-pelaku bisnis muda, khususnya adalah di bidang sepeda motor. Makanya program keahliannya dinamakan teknis dan bisnis sepeda motor. Itu mungkin demikian. Untuk kompetensi keahlian, apa saja yang dipelajari dalam teknik bisnis sepeda motor? Oh ya, terima kasih. Jadi yang dipelajari untuk tekniknya itu adalah adanya satu kompetensi mengenai mesin, kompetensi kelistrikan. Yang kelistrikan itu juga meliputi mengenai sistem pengapian, sistem pengisian, sistem starter, sistem instalasi lampu dan sebagainya. Juga ada suatu sistem kasis atau dan kerangka, dan juga adanya suatu powertrain atau di dalam sepeda motor itu adalah yang dikenal dengan gigi transmisi, di mana ada yang pakai transmisi manual dan juga ada yang transmisi otomatis. Nah, karena di situ adanya suatu unsur ataupun jurusan bisnis, maka di dalam suatu teknik bisnis sepeda motor itu juga mempelajari mengenai kewirausahaan, dan di situ juga nanti di kelas 3 ada suatu mata pelajaran atau kompetensi yang dinamakan adalah pengelolaan bengkel. Di dalam suatu pengelolaan bengkel itu nanti anak akan belajar bagaimana untuk belajar mengenai suatu manajemen, belajar mengenai perencanaan pembuatan bengkel, pembacaan peluang dan sebagainya. Dan juga di situ anak juga akan diberikan suatu pembelajaran mengenai undang-undang ketenagakerjaan, sehingga anak itu akan tahu kewajibannya, tidak cuma menuntut haknya. Kalau dia sebagai pekerja itu harus bagaimana kewajibannya, sementara tidak cuma akan menuntut haknya. Kurang lebihnya adalah seperti itu. Baik, pertanyaan ketiga, untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, sarana dan prasarana apa saja yang dimiliki di teknik bisnis sepeda motor? Oke, itu adalah sangat penting. Jadi untuk menciptakan suatu teknisi dan pembisnis muda itu mestinya adalah butuh adanya suatu sarana prasarana, dan di dalam suatu SMK itu adalah pembagian pembelajarannya itu adalah 70% itu melakukan praktek dan 30% adalah teori, sehingga perlunya didukung adanya suatu sarana prasarana. Dan syukur alhamdulillah di SMK Negeri 2 ini, kalaupun anak waktu praktek, satu anak bisa pegang satu kendaraan bermotor atau sepeda motor lengkap dengan peralatan prakteknya, baik itu adalah mekanik maupun alat ukurnya. Kira-kira demikian. Dan saya juga perlu saya sampaikan di mana suatu bengkel SMK Negeri 2 TBSM itu sudah memenuhi suatu standar, ya, standar industri. Jadi penataannya maupun instalasi lampunya maupun instalasi udaranya, saya pikir demikian. Baik, dalam teknik bisnis sepeda motor tentu saja terdapat beberapa siswa yang lebih unggul daripada siswa lainnya. Lalu prestasi apa saja yang pernah diraih oleh siswa dalam teknik bisnis sepeda motor? Nah, mungkin agar supaya tidak salah saya baca data aja ya. Ya. Jadi ini
sebagian saja ya saya bacakan. Mechanic Skill Corporate tingkat nasional tahun 2018 di ITS Surabaya, anak kita mendapatkan juara ketiga. Terus yang kedua, Mechanic Skill Corporate SMK binaan Yamaha tahun 2019 se-Jateng DIY, anak kita mendapatkan juara kedua. Yang ketiga, pameran pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Dan yang keempat, pameran pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Untuk yang terakhir, kelulusan teknik bisnis sepeda motor sendiri sudah disalurkan kemana saja, Pak? Ya, terima kasih. Jadi untuk program studi teknik dan bisnis sepeda motor itu kita adalah suatu kelas Yamaha, sehingga penyaluran tenaga kerja itu banyak. Yang terbanyak adalah di Yamaha Motor Indonesia, yang kedua Yamaha DDS 3 Semarang. Kalaupun di lokalan adalah di dealer maupun bengkel Young Motor Group, yang begitu juga bengkel-bengkel sepeda motor yang ada di area Wonogiri. Terus jangan sampai lupa, anak-anak kita juga banyak yang bekerja di luar negeri, khususnya adalah di Jepang. Dan karena di sini adalah program kompetensi teknik dan bisnis, maka anak-anak kami dari pantauan dari BKK maupun BK, ternyata anak-anak kami juga melakukan suatu kewirausahaan, baik itu dia menciptakan produk maupun dia sebagai reseller atau pemasaran. Mungkin itu yang bisa. Baik, terima kasih atas waktu dan penjelasan dari Bapak. Semoga dapat bermanfaat bagi yang ingin tahu lebih jauh tentang teknik bisnis sepeda motor di SMK Negeri 2 Wonogiri. Ya, sama-sama. Terima kasih. Itu tadi sedikit penjelasan dari program kalian teknik dan bisnis sepeda motor. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.